Selamat pagi anak-anak, semangat. Apa kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Sudah siap belajar? Oke. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita hening sejenak, kita berdoa menurut agama kita masing-masing supaya pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku yang kukasihi, hari ini kita akan belajar materi tentang ketika Allah bercermin. Dalam materi ini kita diajak untuk menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang ada. Dari kompetensi dasar KI 1 sampai KI 4. KI itu apa sih? Kompetensi inti. Ibu tidak akan membahasnya satu persatu ya. Nanti videonya kelamaan. Anak-anak bisa baca sendiri karena ibu akan mengirimkan file PowerPoint ini ke dalam grup WA. Jadi bisa disimpan nanti ya di file flash disk atau di laptop atau disimpan di drive supaya HP-nya tidak keberatan ya, karena kita akan belajar menggunakan video pembelajaran. Kemudian ada indikator pembelajaran, dan sama ibu juga tidak akan membahas indikator-indikator ini satu persatu. Nanti anak-anak baca sendiri ya. Demikian juga dengan tujuan yang harus kita capai setelah kita mengikuti proses belajar hari ini. Pastikan kalian sampai ke tujuan ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk dalam poin pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Yang kedua, arti manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut citranya. Dan yang keempat, perbedaan manusia sebagai citra Allah dan binatang atau makhluk lainnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang slogan tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Oke, sekarang kita akan melihat perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Untuk memahami citra Allah itu yang seperti apa, kita lihat gambar. Kalian lihat ini gambar anak sedang apa? Iya, pinter sedang bercermin. Coba anak-anak, nanti bercermin ya. Kamu amati wajahmu, rambutmu, senyummu. Bandingkan wajahmu dengan wajah mama papa, kakek nenek, kakak atau adik. Ada kemiripan enggak? Yang cara tertawanya sama, cara berjalannya sama. Nah, citra atau gambar dan rupa itu dapat diartikan sebagai kemiripan atau cerminan baik fisik maupun tingkah laku. Nah, sekarang bayangkan yang sedang bercermin itu adalah Allah. Allah sedang bercermin. Siapa yang terlihat di sana? Ternyata yang terlihat adalah manusia. Dalam gambar ini kita bisa melihat ini adalah gambaran manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, manusia disebut sebagai citra Allah karena diberi akal dan budi. Itu sebabnya manusia bisa berpikir, bisa mencipta, bisa bertindak, untuk berkarya, dan manusia bisa merasakan sesuatu, rasa mencintai,
rasa dicintai, rasa sedih, rasa marah, semangat, dan masih banyak rasa-rasa yang lain. Nah, untuk memahami manusia sebagai citra Allah, mari kita belajar dari kitab suci. Kalian bisa membuka bukumu halaman 12, di situ ada kutipan teks kitab suci. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu tadi adalah kutipan kitab suci tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan supaya manusia laki-laki dan perempuan itu beranak cucu, memenuhi bumi. Kemudian yang kedua, menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Makhluk-makhluk lain juga dikuasai. Nah, jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa, maka ia mirip dengan Allah. Semua digunakan dengan tujuan baik. Karena Allah itu baik, semua dibuat dengan baik, bahkan manusia itu amat baik, maka kita juga harus bertindak yang baik. Maka kita disebut sebagai citra Allah. Manusia yang sudah diberi akal dan budi memiliki tugas untuk memuliakan Allah dengan bersikap dan berperilaku yang baik. Nah, sekarang ada 3 poin besar yang harus kita ingat. Yang pertama, manusia itu merupakan gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang punya akal dan budi. Yang kedua, manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Punya pikiran, punya hati, tekad, kehendak, dan juga punya kemampuan untuk bekerja, untuk membuat sesuatu. Dan yang terakhir, harus kita ingat bahwa manusia diciptakan dengan amat baik. Maka semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita, pikiran kita, hati kita, harus kita pergunakan dengan baik. Ingat, ada Allah di dalam diri kita. Nah, begitu ulasan singkat dari Ibu. Anak-anak bisa kembali membaca bukumu ya, dari materi 1. Kemudian Ibu mengajak kalian untuk bisa menjawab pertanyaan pendalaman materi. Ada 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis agamamu. Kalau sudah selesai, difoto ya. Difoto lalu kirimkan ke Ibu. Tulisannya bagus-bagus sayang ya, yang jelas dibaca. Kalau tulisannya tidak begitu jelas, difoto, dikirim, Ibu bacanya susah ya. Kemudian masih ada satu lagi tugas terakhir.
membuat slogan tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Nah, ada gambar di atasnya, ini contoh slogan nih. Belajar dengan girang, masa depan terang. Nah, coba kalian buat slogan begitu ya, yang isinya perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Tulis juga di bukumu boleh, atau di kertas lain kemudian ditempel di bukumu. Pastikan dihias yang bagus ya, digambar, diwarnain, pokoknya cantik, cakep lah ya. Kalau udah selesai dikirimkan ke ibu juga. Oke, jelas anak-anak ya. Tetap semangat, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Dadah.